Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 12 MIPA 1 yang beranggotakan 5 orang. Iman Mauludin sebagai ketua dan anggota lainnya yaitu Ersa Dwi Ruspita, Gita Lestari, Fajar Ramdhani, dan saya Rahmania Rafailah. Di sini kami akan mewawancarai mengenai pembubaran DPR oleh Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ramdhani selaku perwakilan dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 1. Saya di sini ingin mewawancarai narasumber Bapak Didi Royadi Hadiat selaku guru PPKN di SMA Negeri 1 Barawangi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada Bapak Didi karena telah berkenan menjadi narasumber kami, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengganggu waktu Bapak. Sebelum ke pertanyaan ini, saya ingin bertanya dulu Pak. Menurut Bapak, seperti apa sih sosok Gus Dur bagi Bapak? Gus Dur itu sebagai seorang tokoh bangsa, sebutnya itu Bapak Bangsa, karena beliau berdiri pada tengah-tengah antara apa yang dia yakini, apa yang dia pegang, dengan apa yang dipegang oleh orang lain, artinya netral gitu. Dia bisa mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita bernegara, negara bermasyarakat ataupun berbangsa. Jadi beliau tidak memosisikan diri pada satu sisi saja, sisi kanan ataupun sisi kiri, tapi ada di tengah. Dia bisa merangkul, bisa meraih semua kelompok, semua kelompok, sehingga disebut sebagai Bapak Bangsa. Tapi kadang-kala suka nyeleneh juga, tapi ada kalanya menyelenehnya betul itu satu kenyataan yang terjadi, bisa diterima pada akhirnya. Pada mulia menjadi sebagai sesuatu yang aneh, tapi pada akhirnya diterima sebagai sebuah kenyataan yang ada yang bisa kita. Kenapa sih Pak Gus Dur itu bisa jadi presiden Indonesia? Ya, itu diusung oleh poros tengah. Beliau yang pertama itu tadi sebagai Bapak Bangsa, artinya semua kalangan, semua golongan, baik golongan dalam arti politik maupun dalam arti agama, dalam arti lainnya. Itu sehingga ketika Gus Dur nanti diangkat akan didukung oleh semua kelompok itu yang ada pada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pada waktu itu terjadi istilahnya persaingan antara poros tengah dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Nah, ini poros tengah mendukung saling berebut antara A antara B. Ya, akhirnya poros tengah menyatakan supaya jadi presiden supaya bisa diterima oleh semua kelompok, semua kalangan. Kenapa? Bisa yang menjadi dulu sebab pada waktu itu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan oleh MPR, bukan oleh rakyat. DPR yang berwenang penuh menentukan, memilih dan melantik presiden dan lalu Gus Dur itu kan menjabatnya cuma sebentar ya Pak, kalau nggak salah dari tahun 19 sampai 2001 sudah anak dilengsarkan, ya, karena dilengsarkan. Nah itu udah salah satu bukti bahwa memang MPR itu sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga MPR bisa menurunkan presiden dalam masa jabatannya tanpa harus melalui proses hukum yang rumit, proses politik yang rumit seperti pada masa sekarang. Kalau sekarang melengsarkan presiden itu kan harus benar-benar ada indikasi bahwa presiden melanggar konstitusi atau melakukan perbuatan tercela atau melanggar hukum lainnya
Nah, kemudian harus ada rekomendasi dari MK dulu, Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada rekomendasi dari MK, baru dia ke MPR. Di MPR bersidang. Nah, misalnya ada di MPR, harus sidang MPR. Kalau dulu enggak, ketika ada presiden yang disinyalir melakukan pelanggaran, DPR langsung memberikan mosi, ya, mosi tidak percaya, nanti MPR bisa langsung memutuskan apakah cabut kekuasaannya, jabatannya atau tidak. Berarti dulu betul dilancarkan begitu saja, atau Bukan, kan di dalam ini ketentuan Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen itu MPR bisa melengsarkan presiden atau mencabut jabatan presiden setelah melakukan sidang istimewa. Jadi ada sidang dulu, dan sidang yang dilakukan itu atas usulan DPR. DPR mengusulkan pada MPR untuk melakukan sidang istimewa. Nah, dalam sidang istimewa itu diputuskan apakah memang benar-benar isu ini melanggar hukum atau tidak. Dan ternyata menurut penilaian MPR justru dapat melanggar hukum, yaitu melanggar apa? Melanggar konstitusi. Ketika itu Gus mengeluarkan dekret presiden untuk membekukan DPR. Sedangkan DPR dengan presiden bukannya ada di bawah, artinya sejajar, tidak ada di bawah presiden, tidak ada di bawah DPR, atau sebaliknya DPR tidak ada di bawah presiden. Sehingga kedua-duanya tidak bisa saling membubarkan, tapi justru membubarkan. Nah, itu berarti melanggar konstitusi. Itu jadi alasan untuk melengsarkan justru. jadi ke inti pertanyaannya, yang pertama itu apa sih Pak itu memutuskan untuk membubarkan DPR? Ya, karena ini merupakan satu masalah politik juga, ya. Jadi ada ketidakcocokan antara Gus Dur sebagai presiden dengan DPR. Salah satunya misalnya ketika Gus Dur mengusulkan untuk membuka hubungan dagang dengan Israel. Sedangkan komitmen bangsa Indonesia dari awal, kita tidak akan bekerja sama dengan Israel selama Israel belum melepaskan Palestina, selama Israel menghargai maksud saya tidak menghargai hak asasi manusia. Dan tindakan penjahat Israel terhadap Palestina itu melanggar hak asasi manusia. Jadi selama itu kita tidak akan membuka hubungan diplomatik untuk apapun dengan. Tapi justru paksa, nah itu berarti ada ketidaksesuaian dengan DPR. Sehingga justru ya banyak lagi, misalnya pencabutan Kitab MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan komunisme. Justru ini mencabut itu. DPR, MPR, terutama MPR menolak. Jadi ada kejengkelan itu mungkin tidak sesuai, akhirnya membukukan DPR. Dan itu melanggar konstitusi, diberhentikan. Lalu proses pembubaran DPR itu udah kayak gimana? DPR itu ya kayak tergerak saja sih. Dia hanya dinyatakan saya akan mengeluarkan dekret bahwa DPR dibekukan atau dibuang, hanya gitu saja. Ya sudah itu langsung diangkat ke sidang istimewa, kemudian dipanggil ke sidang istimewa, kemudian Jadi itu ya Pak yang jadi akan mengeluarkan dekret presiden itu mengeluarkan surat keputusan aja bahwa DPR dibekukan, tidak dianggap memang tidak konstitusional, tidak akan berdampak apa-apa. Ini dampaknya justru karena mengeluarkan dekret tidak ada aturannya, DPR tidak bisa bertanggung jawab. lalu tanggapan masyarakatnya bagaimana Pak tentang keputusan itu membubarkan DPR? Kalau masyarakat sih ikut-ikut saja. Pada dasarnya mereka hanya melihat, baru tidak tahu latar belakang ini. MPR memberikan keterangan bahwa justru diberhentikan lantaran melanggar konstitusi. Salah satunya adalah membekukan atau membubarkan DPR. Sedangkan itu tidak ada dalam konstitusi. Jadi masyarakat menerima aja.
tidak ada penolakan dari masyarakat. Mungkin mereka juga menyadari misalkan itulah kesalahan yang dilakukan. Kalau boleh tahu menurut Bapak sendiri itu yang Kenapa? Apa yang dilakukan itu sudah melakukan, itu sudah melanggar konstitusi, dan konstitusi itu sudah jelas sekali bahwa DPR dan lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga tinggi negara lainnya itu sejajar, tidak bisa saling membubarkan ataupun saling apa namanya, tidak bisa saling membubarkan atau saling mencabut apa itu jabatan sama lain. Jadi mereka dibubarkan ataupun diberhentikan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Jadi memang mesti melakukan itu satu pelanggaran ketika tidak ada dasar hukum yang jelas. Lalu yang terakhir, pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pembubaran DPR oleh Gus Dur. Kita harus apa namanya itu konsisten terhadap peraturan perundangan yang ada, terutama Undang-Undang Dasar. Kita patuhi taati Undang-Undang Dasar 1945 serta aturan-aturan lainnya supaya kehidupan kita itu tidak kacau, tidak chaos istilahnya. Karena biar bagaimanapun juga peraturan hukum yang dibuat itu untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman, rasa damai kepada masyarakat. Jadi patuhilah peraturan perundangan dalam apalagi dalam bentuk konstitusi atau undang dasar, tapi kita harus memakluminya. Jadi jangan dianggap guru itu juga, kalau kita belajar dari Gus Dur mengeluarkan dekret dengan alasan dulu zaman usia dari Soekarno juga tahun 59 dan orang bisa mengeluarkan dekret, berarti saya juga bisa seperti itu. Jadi bukan hanya berdasarkan kemauan pribadi tanpa menggunakan yang sebutnya pemikiran yang sehat gitu ya, atau hal yang sehat, serta berdasarkan pada peraturan perundangan yang ada. Kalau zaman Soekarno seperti ini, memang peraturan perundangannya tidak tegas dan jelas seperti sekarang, walaupun masih berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Waktu itu bahkan bukan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, ketika Presiden mengeluarkan dekret Undang Dasar 1950. Berarti pemerintah itu sudah kacau. Undang-Undang Dasar yang digunakannya Undang Dasar sementara. Nah, baru bersamaan dengan itu dibubarkannya DPR, juga dikembalikannya Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret, itu bukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, berdasarkan situasi darurat negara. Supaya dasar hukumnya pasti tepat gitu ya, maka kembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945. Kalau boleh tahu, waktu zaman itu ada peningkatan dari segi apa? Nah, terutama yang saya rasakan sudah pada waktu itu masalah perhatian justru kepada pegawai negeri sipil. Mungkin subjektif, mungkin ya, memang kenyataan seperti itu. Jadi penghasilan PNS itu ditambah ya, ada TPP atau apa, kemudian itu sebagai lanjutan dari kebijakan B.J. Habibie yang sebelumnya yang menggantikan. Kemudian juga masalah ketimpangan ataupun ketidakharmonisan hubungan antara kelompok agama Muslim misalnya dengan non Muslim atau kelompok yang lain dengan Tionghoa misalnya, yaitu berkurang karena Gus Dur berhasil untuk merangkul semua golongan dan ada di Indonesia untuk semua kelompok yang ada. Baik Pak, ini sudah selesai. Ya, sangat berterima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Didi karena bertahan menjadi narasumber, dan maaf sekali lagi Pak telah menunggu waktunya. Saya juga minta maaf barangkali informasi yang saya sampaikan ada kesalahan atau apa, yaitu bagi revisi aja ya. Karena apa yang saya sampaikan belum tentu benar, ada salahnya ada apa. Pak. Informasi dari itu sangat berarti. Ya.
Terima kasih telah menonton video wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi